Saya berterima kasih pada Tuhan dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang memberi saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Setelah sekian lama ibadah kita berhenti karena COVID-19 ini, tapi saya percaya segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada rencana Tuhan yang indah di balik semua peristiwa. Karena itu pada sore hari ini sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, dan saya berharap lewat ibadah kita pada sore ini boleh mendatangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari surat Paulus pada jemaat di Filipi, pasal yang pertama ayat yang ke-27 28. Filipi pasal yang pertama ayat 27 hingga ayat yang ke-28. Ketemu, kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini. Berikutnya nasihat supaya tetap berjuang. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpegangan dengan Injil Kristus, supaya apabila melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu dulu berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada dibenarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan untuk renungan kita hari ini adalah keseimbangan hidup. Sekali lagi temanya adalah keseimbangan hidup. Hidup itu butuh keseimbangan. Amin Bapak Ibu. Kalau hidup itu tidak seimbang, maka perjalanan kehidupan saya dan saudara akan menjadi perjalanan yang pincang. Oleh karena itu, kehidupan saya dan saudara harus menjadi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada sore ini mengajarkan kebenaran-kebenaran yang luar biasa bagi saya dan saudara. Dalam ayat yang ke-27 di sini dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus. Apa maksudnya ini Bapak Ibu sekalian? Tentu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya dan saudara. Dikatakan di sini, hanya hendaklah hidupmu berpegangan dengan Injil Kristus. Nasihat ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat yang ada di Filipi, Bapak Ibu sekalian, adalah jemaat yang hidup dalam pemerintahan Romawi. Mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam wilayah jajahan Romawi. Mereka semua orang-orang Rom. Mereka hidup dalam aturan negara Romawi. Segala undang-undang dan aturan yang berlaku di negara itu mereka harus taati. Dan ini terlihat dari nasihat yang disampaikan oleh Paulus di sini. Dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus. Kata hendaklah hidupmu ini Bapak Ibu sekalian diterjemahkan dari bahasa Yunani, dari kata politeuste. Dari kata politeuste. Politeuste itu artinya hidup yang ditunjukkan atau hidup yang menunjukkan dirinya sebagai seorang warga negara. Jadi hidup berpadangan di sini artinya
hidup yang benar-benar menunjukkan dirinya sebagai seorang warga negara. Tentu ada dua warga negara di sini. Yang pertama warga negara Romawi seperti yang saya sampaikan. Namun ada satu yang perlu diingat oleh jemaat yang ada di Filipi, bahwa mereka juga adalah warga negara surga. Amin. Amin. Jadi ada dua warga kerajaan di sini. Kerajaan Romawi dan juga kerajaan surga. Jadi hidup itu penuh keseimbangan. Sebagai warga negara Romawi, tentu hidup kita harus berpadanan dengan undang-undang yang berlaku dalam negara itu, dalam kerajaan. Namun di lain pihak, sebagai warga negara surga, hidup kita harus berpadanan dengan Injil sebagai undang-undang, sebagai patokan, sebagai aturan dari kerajaan surga itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini tidak mudah bagi saya dan saudara untuk membangun keseimbangan dalam hidup ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saya dan saudara harus menunjukkan ini, bahwa ketika saya dan saudara hidup di dunia, bekerja, beraktivitas seperti ini, saya dan saudara harus menunjukkan sebuah ciri khas kehidupan yang disejajarkan atau yang dipadankan dengan Injil Kristus. Kalau kita tidak bekerja seperti itu, hidup saya dan saudara tidak akan seimbang. Amin. Amin. Kita ini anak Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara ada di tengah-tengah dunia kerja, hidup saya dan saudara pun harus sepadan dengan Injil Kristus, harus seimbang dengan Injil Kristus. Sebab kalau tidak, hidup saya dan saudara akan menjadi hidup yang penuh dengan rutinitas. Kita bekerja dari pagi sampai sore, kembali lagi pagi bekerja sampai sore, dan akan menimbulkan ketegangan jasmani yang luar biasa. Tapi ketika saya dan saudara seimbangkan hidup ini dengan kebutuhan rohani kita, maka saya sungguh percaya kita akan melihat perkara-perkara besar Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kerja kita akan menjadi kerja yang penuh dengan antusias, dengan semangat, dengan motivasi yang benar, motivasi kerja yang tinggi. Karena apa? Di dalam diri saya dan saudara ada keseimbangan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kesibukan kita, jiwa kita butuh makanan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebagaimana tubuh kita butuh makanan, jiwa itu butuh makanan. Makanan bagi jiwa saya dan saudara itu adalah Injil. Makanan bagi jiwa kita itu firman Tuhan. Kata Injil di sini artinya kabar baik. Kabar baik itu adalah kabar yang berasal dari Kristus sendiri. Kebenaran yang berasal dari Kristus itu akan menjadi makanan jiwa saya dan saudara. Dan ini akan membuat hidup kita menjadi seimbang. Ya. Kalau kerja di bank, saya tahu Bapak Ibu, maksudnya saya pelajari, tingkat stresnya itu tinggi, tingkat kesibukannya juga saking tingginya menimbulkan stres. Dan kalau tidak diimbangi dengan kebenaran Injil yang luar biasa, kita akan menjadi orang-orang yang tidak seimbang. Ya. Luar biasa, kita bisa mengadakan ibadah setiap bulan di tempat ini. Itu cara terbaik memberi makan bagi jiwa saya dan saudara yang lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Hidup yang seimbang itu adalah hidup yang berjalan sesuai dengan kebenaran, hidup yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang berjalan sesuai dengan Injil. Rasul Paulus katakan, walaupun saya tidak ada di Filipi, kamu tetap setia pada Tuhan.
Saya datang, saya ada atau tidak di Filipi, karena waktu itu Paulus sementara di penjara di Roma. Saya datang atau tidak, saya ada atau tidak, kamu harus tetap menjadi warga kerajaan surga yang taat terhadap firman. Artinya begini, orang yang hidupnya seimbang, dia bekerja, dia taat, tidak perlu dilihat orang. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini yang Paulus sampaikan pada jemaat di Filipi. Saya ada atau tidak di tengah-tengah kamu, kata Paulus. Saya lihat atau tidak, kamu tetap jadi jemaat yang setia. Kalau kita relevansikan dalam hidup kita sehari-hari dalam dunia kerja, mau dilihat pemimpin kita atau tidak, kita harus tetap kerja sebagaimana biasa. Amin. Kadang-kadang kan dunia kerja itu kalau bos ada, kita kerja rajin. Ya, supaya Pak Bos lihat. Kalau tidak ada, ya, tidak boleh. Hidup yang seimbang itu hidup yang penuh dengan integritas. Orang melihat atau tidak, kita tetap lakukan sesuai dengan standar kebenaran yang ada. Jadi keseimbangan hidup juga butuh integritas, karena integritas itu artinya kita tetap sama di mana orang lain tidak lihat saya dan saudara. Kita tetap seperti itu. Apa yang kita omong, itu yang kita lakukan. Apa yang tampak di depan, itu yang ada di belakang. Itu pun yang di belakang. Jadi muka yang belakang sampai pada lain. Amin. Amin. Harus tetap sama. Itu integritas. Nasihat Paulus ini penting untuk menjaga keseimbangan hidup jemaat yang ada di Filipi. Jadi bukan untuk dilihat Paulus mereka jadi jemaat yang setia, bukan supaya mereka lihat jemaat ini rajin ibadah, rajin persekutuan, rajin doa. Tapi giliran pendeta tidak ada, buatnya lain. Paulus benar-benar memberikan nasihat yang luar biasa bagi jemaat ini, supaya mereka bisa menjaga keseimbangan hidup. Kemudian dikatakan bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Istilah teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang, ini merupakan istilah-istilah yang dipakai oleh Paulus dalam konteks seperti gladiator Romawi, di mana gladiator Romawi dulu mereka benar-benar orang yang kuat, orang yang mampu berdiri teguh, tidak boleh takut terhadap lawan. Itu gladiator dulu pada zaman-zaman Paulus. Bapak Ibu sekalian, kata-kata ini dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan kepada mereka bahwa hidup yang seimbang itu adalah hidup yang harus teguh berdiri. Amin. Harus teguh berdiri. Teguh berdiri di sini menunjukkan kepada sebuah sikap hidup yang tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan. Tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ketika saya dan saudara hidup dalam keadaan-keadaan seperti ini, seperti sekarang, mudah sekali orang dipengaruhi oleh keadaan. Ya. Tapi orang yang hidupnya seimbang tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan. Mau ada tawaran ini, tawaran itu yang menggiurkan, saya dan saudara tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Walaupun ada tawaran dari samping kiri kanan kita untuk menjatuhkan saya dan saudara, tapi kita tetap teguh berdiri dalam kebenaran. Jadi tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan. Hidup saya dan saudara tidak bergantung kepada keadaan. Amin. Mau susah atau senang, kita tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Kita tetap setia kepada kebenaran. Kita tetap memiliki sukacita. Kita tetap memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Hidup yang seimbang, hidup yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pekerjaan kita harus benar-benar memiliki sikap ini, teguh berdiri, berpegang teguh kepada kebenaran, dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun.
apalagi tawaran dosa dalam dunia sekarang ini sangat menggiurkan. Kalau saya dan saudara tidak kuat dalam kebenaran, kita bisa jatuh, kita bisa salah memanfaatkan sesuatu. Tapi hanya orang-orang yang hidupnya seimbang yang bisa berdiri teguh. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kemudian di sini dikatakan dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Orang yang hidupnya seimbang, dia harus memiliki sikap sehati. Ini bukan kampanye, ya. Tuhan maksud kalau saya bilang sehati langsung bukan. Iya, harus memiliki kesehatian. Karena kesehatian itu akan menciptakan kekuatan yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Apalagi di tempat ini butuh kerjasama tim. Amin. Ya, butuh kerjasama tim, dan itu butuh kesehatian. Kalau satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C, mau jadi apa coba? Sulit, butuh kesehatian. Saya dan saudara harus menjaga keseimbangan ini supaya tercipta hidup yang seimbang di antara saya dan saudara. Jadi tidak ada satu merasa lebih dari yang lain, tidak ada satu merasa lebih hebat dari yang lain. Kesehatian itu menunjukkan bahwa saya dan saudara benar-benar bergandeng tangan untuk maju bersama melaksanakan sesuatu demi kepentingan pekerjaan di tempat ini. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Keseimbangan juga berbicara soal bagaimana kesejajaran hidup di antara saya dan saudara, di antara kita semua. Saling menghargai satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, saling mengerti satu dengan yang lain. Dan itu hanya orang-orang yang memiliki kesehatian yang bisa memahami ini. Ya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang luar biasa yang bisa memahami perasaan teman kerja yang lain. Betul tidak? Ini dibutuhkan hati. Ya. Dibutuhkan hati, dibutuhkan kesatuan. Kalau ada teman yang susah, kalau saya dan saudara tidak memiliki kepekaan hati, maka kita tidak akan memahami mereka. Tapi kalau kita hidup dalam kesehatian, dia susah, kita semua susah. Dia susah, kita semua susah. Ini berbicara kesehatian. Dia jatuh, kita sama-sama angkat dia supaya berdiri, supaya hidup kita semua ada dalam keseimbangan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Hidup yang seimbang itu adalah hidup yang berani menghadapi tantangan. Amin. Ya. Tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Hidup yang saya dan saudara jalani saat ini, hidup yang penuh dengan tantangan. Di depan kita banyak tantangan, banyak lawan yang menghadang saya dan saudara. Lawan yang Paulus maksudkan di sini memang orang-orang yang menentang pemberitaan Injil, menentang kebenaran. Itu lawan. Tapi bagi saya dan saudara, lawan bukan hanya sekedar orang menentang kebenaran. Lawan itu berbicara kesulitan-kesulitan yang ada di depan saya dan saudara, tantangan-tantangan yang ada di depan saya dan saudara, masalah-masalah yang ada di depan kita. Itu yang harus kita lawan bersama. Kita tidak boleh takut, kita harus maju bersama untuk ini. Jadi jangan ada kegentaran di antara saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu sekalian, kemudian bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Bagi
mereka semua itu tanda kebinasaan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melawan kebenaran, bagi orang-orang yang menjadi musuh kebenaran, tanda kebinasaan bagi mereka. Tapi bagi saya dan saudara yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam Injil, itu tanda keselamatan. Artinya saya dan saudara aman bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita aman bersama dengan Tuhan. Kita mengalami keseimbangan hidup yang penuh dalam Tuhan. Tapi kalau saya dan saudara berdiri menjadi lawan kebenaran, maka itu akan menjadi tanda kebinasaan bagi kita. Oleh karena itu, pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian, setelah saya dan saudara mendengarkan kebenaran ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan kontribusi yang baik, kontribusi yang luar biasa di tengah-tengah dunia kerja kita, supaya orang benar-benar melihat Kristus di dalam diri kita, melihat Injil di dalam diri kita. Kalau itu yang kita kerjakan, kalau itu yang kita lakukan, saya sungguh percaya tanda keselamatan bagi kita semua. Amin. Amin. Tanda berkat bagi kita, tanda sukacita bagi kita, tanda damai sejahtera bagi saya dan saudara. Makanya tema besar dari surat Filipi ini Bapak Ibu sekalian, temanya adalah sukacita. Tema surat Filipi ini adalah temanya sukacita. Oh, temanya sukacita, padahal Paulus ada dalam penjara. Tapi Paulus mengerti betul bahwa rahasia sukacita, rahasia kekuatan yang ia miliki adalah Kristus. Di dalam Injil, di dalam kebenaran itu, dia temukan sukacita sejati. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi masalah dalam hidup saya dan saudara sore ini, berjalanlah bersama dengan Tuhan, maka kita akan menemukan keseimbangan hidup yang sesungguhnya. Kita jauh dari Tuhan, engkau keluar dari kebenaran, hidupmu akan jatuh. Oleh karena itu, mari berpegang teguh kepada kebenaran Injil, berdiri teguh sehati sejiwa dalam satu roh dengan kekuatan kebenaran yang ada, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang besar bagi saya dan saudara. Biarlah renungan firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita, membangkitkan semangat kita, motivasi kita, sehingga kita terus-menerus bekerja, berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Buat renungan firman Tuhan ini. Mari kita naikkan sebuah pujian.